5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선. Halo gengs, siapa yang sudah nonton film drama series Squid Game yang belakangan ini sedang viral dan tayang di Netflix? Apa komentar kalian tentang film ini? Seperti film-film survival game biasanya, film ini menyajikan sebuah permainan mematikan yang dimainkan oleh banyak peserta di dalamnya untuk memperebutkan hadiah uang tunai yang sangat besar, di mana para peserta merupakan orang-orang yang tidak kenal satu sama lain dan berada di dalam sebuah arena atau tempat asing yang tidak diketahui keberadaannya. 그렇게 있으면 어차피 죽어. Berbeda halnya dengan film The Hunger Games atau Maze Runner yang berlatar politik dan post-apokaliptik, film ini dibangun dari sebuah konflik sosial yang dialami pemeran utama Seung Gi-hun, bahkan dialami nyaris seluruh peserta, di mana ia memiliki masalah hutang yang sangat besar pada bank dan rentenir, kemudian berdampak buruk pada hubungan keluarganya yang mengalami situasi sulit, dan berakhir menjadikannya sukarelawan pada sebuah game simple namun mematikan. Dan disinilah sang pemeran utama Gi-hun dan seluruh peserta lain di dalam game berjuang dan bertahan hidup melalui setiap permainan mematikan di dalam game ini. 기억 안 나나? 그거 벌써 해제해가 그하고 너 하루 병원 입원한. 제발요, 돈 주세요. 6단도 더 지났잖아. 믿고지만 또 줘. जितना जल्दी हो सके. 여기 돈 있잖아. 내 돈 줘. 나 여기서 못 간대. 엄마 아버지 꼭 오실 거다. 야, 아드님하고 연락되시면은 경찰서로 우리 아들은 뭘 잘못하고 그런 애가 아니에요. 못 살겠네. 이렇게. Apa yang menarik dari film Squid Game? Seperti drama Korea pada umumnya, di awal cerita, film ini menyuguhkan kehidupan pemeran utama yang berada dalam kondisi ekonomi sosial yang sulit. Namun, ia masih memiliki nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan di tengah berbagai masalah yang menimpa hidupnya, sehingga membawa penonton merasa iba sekaligus simpati padanya. Bahkan hal itu terus terbawa sampai ia berada di arena mematikan dalam game, meskipun kadang itu tidak menguntungkan dia dan orang-orang di sekitarnya. Sekalipun tampak polos dan baik, sang aktor utama Lee Jung Jae berhasil menjadikan karakter utama Seung Gi-hun disukai banyak penonton dan tidak tampak terlalu naif dan membosankan. Begitu pula dengan pengembangan karakter-karakter lain yang ditampilkan secara perlahan dan matang. Latar belakang, sifat dan motif mereka dalam film ini perlahan dibangun dan diungkap dalam setiap episode. Serupa namun tidak sama seperti film Escape Room, Squid Game tidak berisi teka-teki sulit yang harus dipecahkan oleh para peserta, melainkan beberapa permainan tradisional anak-anak Korea yang tampak simpel dan menyenangkan, namun memiliki konsekuensi sangat mematikan jika kalah dalam permainan. Tidak hanya peraturan permainan, arena game, kostum penjaga, dan musik yang digunakan di dalam permainan dibuat seolah sangat ceria, berwarna-warni, dan sangat menyenangkan, seperti taman bermain untuk anak-anak. Namun hal itu tidak menghilangkan kesan tegang, mencekam, dan kesadisan yang dialami para peserta di dalam film ini. Disinilah letak keunikannya. Film ini seolah ingin menunjukkan bagaimana jika permainan anak-anak dimainkan dengan mempertaruhkan hidup dan mati pesertanya. Film ini juga pandai memainkan emosi para penonton. Kita akan dibuat merasa tegang dan mencekam, seperti pada saat para pemain saling bersaing untuk menyelesaikan setiap permainan, di mana terkadang harus dihadapkan pada situasi saling membunuh satu sama lain. Ada saatnya penonton juga dibuat kesal dan marah kepada para pemain yang melakukan segala cara demi memenangkan permainan, sekalipun dengan mengorbankan pemain lain. Di satu waktu, penonton akan dibuat sedih dan iba saat melihat Ji-hun dan beberapa peserta yang mendapatkan nasib kurang beruntung, namun tetap berjuang sekalipun sangat mustahil untuk menang. Terkadang, penonton juga dibuat terharu dan lega saat para pemain saling membantu dan bekerja sama satu dengan yang lain.
di mana nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan beberapa pemain dalam game tidaklah hilang sekalipun dalam situasi hidup dan mati. 얘도 우리 편이거든. 고마워. 집에 가자. 괜찮을 거야. Dan tentu saja kita akan dibuat penasaran dalam setiap episodenya yang menyimpan detail dan misteri yang akan mengungkap kejutan-kejutan yang berisi pesan moral di dalamnya, sehingga membuat para penonton terkadang menggelengkan kepala atau berdecak kagum di setiap akhir episode. 씨발 삐쩍만. 죽인다고 했다. 여기 왜? Jadi itulah beberapa ulasan dari film yang sedang begitu viral belakangan ini. Film ini masuk ke dalam daftar 10 besar tontonan streamer di 94 negara di seluruh dunia. Bahkan film Squid Game menjadi serial orisinal terlaris Netflix sepanjang masa dengan mendapat rating 91% di Rotten Tomatoes. Bagi kalian yang belum nonton film Squid Game dan sangat menyukai film seperti The Hunger Games, Maze Runner, atau Escape Room yang bernuansa drama Korea, kalian wajib nonton film ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Selalu bersyukur dan tetap jaga kesehatan. And see you, gengs!